Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4 Universitas Pakuan akan mempresentasikan tentang budgeting 1 dan 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Fauzia Atiko dan di sini ada rekan saya Irsyad Nurfaiz dan Vina Alifiana. Untuk table of content-nya itu ada budgeting 1 dan budgeting 2. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Irsyad. Yang pertama yaitu budgeting. Budgeting atau yang disebut anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun secara tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Penganggaran atau yang disebut business budgeting adalah proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan bersih dalam memperoleh laba atau proses kegiatan yang menghasilkan anggaran sebagai output secara proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi anggaran. Tujuan dan manfaat budgeting. Tujuannya yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat koordinasi kerja, sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat pencapaian maksimal. Adapun manfaat budgeting yaitu kegiatan terarah untuk mencapai tujuan, menimbulkan tanggung jawab pada karyawan, menghindari penerobosan, pemanfaatan seefisien mungkin. Dalam menyusun anggaran harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu adanya realistis, luwes, dan kontinu. Realistis artinya sangat memungkinkan untuk dicapai. Luwes artinya tidak kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kontinu artinya bahwa anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha bersifat insiden. Hubungan anggaran dengan manajemen. Anggaran yang baik dan sempurna akan direalisasi tim manajer yang terampil dan berbakat dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya. Anggaran sebagai alat manajemen mempunyai kelemahan-kelemahan, yaitu diantaranya disusun atas dasar taksiran-taksiran, taksiran didasarkan pada data, informasi, dan faktor yang countable maupun uncountable. Keberhasilan pelaksanaan anggaran tergantung pada para pelaksananya. Baik, terima kasih Irsyad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Alifiana. Baik, selanjutnya yaitu hubungan anggaran dengan akuntansi. Yang pertama, akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk membuat peramalan dalam proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk proses evaluasi kerja. Kemudian ada jenis anggaran, yaitu appropriation budget dan performance budget. Appropriation budget yaitu anggaran ini menetapkan batas pengeluaran yang boleh dilakukan atau jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan untuk tujuan tertentu dalam periode tertentu. Biasanya digunakan dalam pemerintah dan tidak dapat digunakan secara efektif untuk maksud perencanaan dan pengawasan. Lalu performance budget, anggaran ini didasarkan atas fungsi, aktivitas, atau proyek. Anggaran semacam ini memungkinkan dibuatnya penilaian dari biaya-biaya atau cost yang dihubungkan dengan prestasi atau performance, dan karena itu dimungkinkan untuk diadakan penilaian tingkat efisiensi. Lalu terdapat macam performance budget, yaitu ada fixed budget dan flexible budget. Untuk fixed budget itu anggaran yang penyusunannya berdasarkan atas satu tingkat kejadian atau one level activity selama jangka waktu tertentu. Anggaran ini tidak disesuaikan atau fix dengan volume keluaran yang sesungguhnya. Lalu flexible budget. Prinsip budget ini adalah suatu anggaran di mana untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma-norma biaya yang diperlukan untuk masing-masing tingkat tersebut. Norma-norma ini merupakan patokan dari pengeluaran yang terjadi
seharusnya pada masing-masing tingkat kegiatan tersebut. Selanjutnya, pengklasifikasiannya, anggaran menurut cara penyusunannya. Ada anggaran periodik dan anggaran kontinu. Lalu ada anggaran menurut jangka waktunya, anggaran jangka panjang atau strategis, dan anggaran jangka pendek atau taksis. Lalu anggaran menurut bidangnya, anggaran operasional, lalu anggaran keuangan atau anggaran neraca, yaitu anggaran A plus B sama dengan master budget atau anggaran induk. Nah, terdapat juga prinsip-prinsip dasar dalam budgeting, yaitu dukungan manajemen, keterlibatan karyawan, pernyataan tujuan organisasi, tanggung jawab, akuntansi tanggung jawab, struktur organisasi, fleksibilitas, komunikasi hasil, dan sistem akuntansi yang baik. Lalu selanjutnya budgeting 2. Yang pertama ada PERT. PERT merupakan program evaluasi dan review teknik. Adalah diagram yang menggambarkan hubungan antar beberapa kegiatan yang mampu memetakan waktu penyelesaian kegiatan yang acak, dan tujuan PERT itu adalah meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan meminimalkan pengeluaran biaya tetapi tetap mempertahankan kualitas. Terima kasih Vina Aliviana. Maka di sini selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Haji Fauzia Tiko. Nah, di sini ada diagram dari PERT. Yang pertama itu ada starting point. Starting point itu di dalam tabel adalah huruf A, yaitu mulainya suatu kegiatan. Lalu ada ending point, yaitu di sini ada huruf G, atau berakhirnya suatu kegiatan. Untuk titik lainnya adalah proses yang harus dimulai. Titik A, B, C, D, E, F, G adalah event-nya. Garis dengan tanda panah adalah aktivitas, dan seluruh rangkaian yang dimulai dari A ke G adalah project. Nah, di sini ada istilah dari PERT. Yang pertama itu ada aktivitas atau waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pindah dari event satu ke event lainnya. Setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya yang memiliki awal dan akhir. Lalu yang kedua adalah event, pencapaian spesifik pada saat tertentu dalam waktu tertentu. Saat titik waktu yang menandakan penyelesaian aktivitas dan awal dari aktivitas baru. Di sini ada TO, time optimistic, TM, time most likely, TP, time pessimistic, dan 3 ini adalah untuk mencari TE atau expected time. Nah, expected time adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan dari suatu aktivitas jika diulangi dalam jumlah besar. Nah, di sini ada rumusnya, TE sama dengan TO plus 4TM plus TP dibagi 6. Lalu yang ketiga ada early expected time. Aktivitas yang paling awal dapat dimulai karena hubungannya dengan aktivitas yang tertunda. Lalu yang keempat adalah last allowable time atau waktu yang paling lambat suatu kegiatan dapat dimulai tanpa menunda penyelesaian seluruh proyek. Lalu yang kelima adalah slack time atau waktu antar earliest expected time dan latest allowable time. Lalu selanjutnya ada critical path atau jalur terpanjang dari start sampai dengan finish. Nah, di sini kan critical path adalah jalur terpanjang. Maka dapat diilustrasikan ada beberapa jalur, yaitu jalur A ke B, ke E, dan ke G, yaitu 3 ditambah 4 tambah 8 sama dengan 15. Lalu ada jalur kedua yaitu A, C, E, G, atau 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 14. Lalu ada jalur ketiga yaitu A, C, F, G, yaitu 2 ditambah 7 tambah 7 sama dengan 16, dan jalur terakhir adalah A, D, F, G, yaitu 5 tambah 7 tambah 7 sama dengan 19. Nah, karena critical path adalah dipilih yang paling terpanjang, maka kita pilih jalur terakhir, yaitu 19. Lalu yang terakhir adalah crash atau menghemat waktu dan menambah biaya. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi PERT. Nah, bisa dilihat terlebih dahulu pada tabel, terdapat sebuah proyek yang perencanaannya dituangkan pada tabel ini. Yang pertama itu ada
activities, ada time estimation per hari, dan estimation cost. Bisa dilihat terlebih dahulu. Lalu pengerjaan proyeknya ini pada 1 Mei 2009, dan estimasi biaya per harinya untuk tiap kegiatan diasumsikan sama jumlahnya. Oke, di sini ada contoh soalnya ya teman-teman dari 1 sampai dengan 7. Maka akan saya jelaskan satu persatu. Soal nomor 1 adalah menggambarkan diagram PERT. Nah, diagramnya ini didapatkan dari ilustrasi tabel berikut ini. Dari P ke Q adalah 3, P ke R adalah 2, maka kita gambar seperti ini. Lalu untuk yang kedua adalah mencari critical path. Yang kita ketahui critical path adalah jalur terpanjang, maka jalur terpanjangnya adalah PQSTUW atau sama dengan 14 hari. Lalu untuk soal nomor 3 adalah paling cepat selesai itu tanggal berapa sih? Kan tadi kita di soal mulai proyeknya itu 1 Mei 2009. Maka ditambah dengan critical path 14 hari, berarti paling cepat itu selesai tanggal 15 Mei 2009. Untuk nomor 4, tentukan tanggal berapa event S paling cepat bisa dilaksanakan. Oke, untuk event S ini, sebelum kita mencarinya, maka kan kita harus melalui jalur PQS atau PRS. Nah, kalau PQS itu kan berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kalau melalui jalur PRS 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, dari critical path itu kan yang diambil adalah jalur terpanjang. Maka waktu terlama untuk sampai event S adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7 atau jalur PRS. Oke, lanjut. Waktu tercepatnya adalah 8 Mei 2009. Berarti ini dari waktu terlama 7 ditambah dengan mulainya proyek pada tanggal 1 Mei 2009. Berarti menghasilkan 8 Mei 2009. Dilanjut nomor 5. Tanggal berapa T paling lambat dimulai? Oke, event T berada pada jalur critical path yaitu 0, maka event T harus mulai pada tanggal 9 Mei 2009. Oke, maaf ini ada kesalahan. Lalu untuk nomor 6, slang time atau waktu tunggu event U. Oke, kan di sini ada PQRSU itu sama dengan 8 hari dan PRSTU itu sama dengan 11 hari. Nah, untuk early expected time itu 11 hari, kita ambilnya yang paling terpanjang. Untuk let's allowable time itu 12. Nah, 12 itu dari critical path tadi 14 ditambah 22 dari U ke W. Ini bisa dilihat dari U ke W adalah 2. Maka 14 dikurangi 2 adalah 12 hari. Nah, untuk slang time-nya itu berarti 12 hari dikurangi 11 hari sama dengan 1 hari. Untuk soal nomor terakhir yaitu anggaran kas untuk hari ketiga. Nah, yang untuk anggarannya ini bisa dilihat dari diagram. Nih, diagram ini. Untuk hari ketiga jalur PQ dan RS. PQ kita cari terlebih dahulu, yaitu 150 juta dan RS adalah 250 juta. Maka 150 juta dibagi 3 hari yaitu 50 juta per hari dan RS 250 juta dibagi 5 hari sama dengan 50 juta per hari. Maka kita total 50 juta ditambah 50 juta sama dengan 100 juta. Oke. Karena soalnya udah kita bahas, maka selesailah untuk budgeting kedua ini. Sebelumnya, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kelompok 4 ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.